di dalam beribadah puasa tentunya saja sebagaimana ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga dituntut untuk menjalankan adab puasa, ya. Dan kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan adab-adabnya, rukun dan syaratnya kita penuhi, keikhlasannya kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan yang seperti itu puasa kita menjadi puasa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau puasa kita tergolong puasa yang makbul di sisi Allah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita selalu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita hanya melaksanakan yang wajibnya saja, tidak sempat mengerjakan sesuatu yang sunnah di siang harinya, mungkin karena kesibukan sehari-hari. Di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya saja setelah menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa, juga kita harus menjalankan adab-adab puasa. Adab-adab puasa itu adalah yang sangat mendasar sekali, adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita juga dituntut dan diwajibkan untuk meninggalkan semua bentuk maksiat. Itu adalah kesempurnaan citra puasa kita, ya. Walaupun maksiat itu di luar puasa juga tidak boleh, tetapi ketika kita berpuasa, tekanan dan perintah untuk menjauh maksiat itu akan lebih kuat dan lebih tinggi lagi, karena di samping memang itu suatu dosa, juga akan mencederai nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang yang puasa tetapi anggotanya tidak ditahan daripada maksiat. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik dan juga pekerjaannya yang tidak baik, maka Allah tidak berhajat bagi kesusah payahannya dia meninggalkan makanan dan minumannya di dalam beribadah puasa. Hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud hadis ini adalah kalau orang berpuasa tetapi tidak mengendalikan anggotanya dari segala maksiat dan segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menghargai ibadah puasanya. Artinya ibadah puasanya itu sangat rendah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beribadah puasa, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingatkan kepada kita untuk memelihara perkataan, ya. Terlebih ghibah, ya, menyebutkan keaiban orang lain, gosip ke orang, ya. Ya, jangan sampailah waktu berpuasa nyelumpi menggosip sejam 2 jam, itu tidak puasa yang hakiki namanya, ya, itu. Kenapa? Ghibah itu secara khusus, ya, disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membatalkan ibadah puasa. Maksudnya adalah membatalkan pahala ibadah puasa, ya. Walaupun ya kalau orang misalnya puasa tapi ngomongannya tidak terkendali, ya, kalau
dibilang jangan dibilang juga, percuma aja kamu puasa kayak gitu, mendingan gak usah puasa, lebih parah lagi kalau usah puasa ya. Nah, maksudnya di ajaran agama adalah puasa dan tahanlah anggota-anggota kita di waktu berpuasa seperti itu ya. Kalau ditanya kan, bahkan kadang-kadang saya ditanya, kalau orang puasa nggak sholat gimana? Ada kan sebagian orang dia puasa tapi nggak sholat gitu kan. Ya kalau orang seperti ini, kalau saya meninggalkan sholat adalah dosa ya, dosa besar. Tetapi puasanya ya, apalagi kalau orang yang baru mau masuk dengan kita dulunya tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, dia mau puasa sudah syukur gitu kan, bagi orang yang seperti ini gitu kan. Kalau secara agama, pandangan agama bagaimana? Pandangan agama adalah kalau dia memang puasa berniat dan menahan diri dari makan dan minum, tapi anggotanya tidak dikendalikan, ya serendah-rendahnya yang kita harapkan orang yang seperti ini adalah terhindar dari siksaan orang yang tidak puasa gitu kan. Karena predikat itu sudah puasa gitu kan. Mungkin kalau dia di akhirat nanti si A ini puasa gitu kan, walaupun puasanya rendah nilainya, jadi masih bagus. Artinya tidak dihukum tapi tidak diberi upah gitu kan, itu maksudnya. Lebih penting lah daripada orang yang tidak diberi upah dihukum lagi gitu kan. Tetapi memang jauh daripada hikmah puasa yang di dalam Al-Quran kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu memang kalau seandainya ada puasa ini ya kita terapkan, kita teruskan. Yang perkataan saja dulu, yang perkataan tidak menggosipin orang, ditahan sampai malam, sampai setelah hari raya Idul Fitri misalnya, memang betul-betul jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kadang-kadang sayangnya gitu ya, kalau siang mungkin banyak yang bisa menahan diri karena ini kan dalam keadaan puasa. Tapi kalau sudah terbuka semuanya buka lagi gitu ya. Karena saya di rumah gitu kan. Memang kalau di rumah jarang kami kita tuh sama anak-anak gitu, walaupun kita banyak di rumah gitu kan secara di bulan puasa ini. Tapi jarang ngobrol gitu kan. Sampai sama istri saya jarang, Anda seperlunya saja ngomong gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa terhindar dari yang gibah segala macam gosip yang kurang bagus gitu. Tapi nantinya kadang-kadang anak-anak itu setelah buka dia tahu kayak sudah puasanya sudah berlalu katanya. Ada aja ngomong yang kurang baik, padahal kan itu semestinya diteruskan. Akhlak yang bagus seperti itu diteruskan setelah berpuasa, dan itu akan menjadikan orang betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ibadah puasa tentunya saja pandangan juga harus dikendalikan ya. Memang ini beda-beda sih ya. Kalau orang yang di pondok di rumah saja ya agak kurang lah cobaan pandangan tinggi gitu kan. Tapi kalau yang bertugas di luar gitu, ya macam-macam yang lihat gitu kan. Nah itu karena ini di dalam keadaan ibadah puasa, ya memang wajib kita tahan, kita kendalikan pandangan kita dari yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini puasa gitu kan, karena ini puasa. Kemudian juga di dalam tayangan-tayangan TV itu kan ada juga yang kurang layak dengan suasana ibadah puasa ya. Perlu juga dipilah-pilah ya, apalagi yang misalnya yang punya TV kabel, kalau di kota ini kan ya macam-macam tema sudah ada di sana. Nah, perlu diseleksi tidak apa yang cocok dengan suasana dan nuansa puasa ya. Juga acara-acara yang penuh dengan gosip itu jangan ikut di menonton itu, sekurang-kurangnya di siang hari puasa ini, karena itu termasuk mendengari gibah. Kalau kan dari pagi sampai malam
Saya lihat ada aja gitu kan di mana-mana gitu kan acara-acara yang seperti itu ya. Itu apa? Sebenarnya di waktu yang lain pun kurang bagus itu secara agama, tapi waktu berpuasa itu lebih ditekankan lagi ya. Juga pendengaran dipelihara, misalnya walaupun tidak menggosip tapi mendengarin gitu kan ya, sama saja karena terlibat di dalam maksiat ini ya. Kalau orang yang menggosip ya memang mau tidak mau, kalau kita tidak bisa menegur, kita harus berpindah dari tempat itu supaya kita jangan termasuk salah satu orang yang menggosip. Kenapa? Orang yang mengatakan tidak baik, berkata-kata yang jahat, itu kalau tidak ada pendengarnya kan ya tidak mungkin dong ya. Jadi pendengarnya inilah yang menjadikan motivasi bagi orang yang mengatakannya. Jadi pendengaran juga harus dikendalikan, juga emosi juga harus dikendalikan, karena kita di dalam keadaan berpuasa. Itu Rasulullah sangat mengingatkan kepada kita untuk mengendalikan emosi di waktu melaksanakan ibadah puasa. Walaupun misalnya kita itu benar, tapi upayakan memang dikendalikan, karena ini adalah suasana ibadah puasa. Jadi puasa ini memang lebih tertuju kepada imsak, menahan diri, itu yang lebih ditekankan ya. Ibadahnya kedua gitu kan ya, ibadah zikir, baca Quran bagus ya, berzikir, sholat sunnah yang wajib memang wajib sudah. Setelah itu memang lebih penting, sebenarnya lebih penting menahan diri daripada segala bentuk yang tidak dibolehkan Allah, daripada kita melakukan ibadah di dalam keadaan berpuasa. Jadi yang paling penting itu mengendalikan diri ini. Pengendalian diri inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu daripada adab puasa itu adalah menahan diri dari syahwat ya. Syahwat, walaupun syahwat itu misalnya kalau di luar puasa boleh-boleh saja ya, orang misalnya bersentuhan sama istrinya gitu kan ya, boleh-boleh aja sih. Tapi kalau di dalam keadaan puasa, kalau memang itu menggerakkan syahwat, tidak boleh gitu ya, tidak boleh, karena ini berkaitan dengan puasa gitu kan ya. Mungkin ini beda-beda lah ya, yang muda dengan yang tua itu bisa biasanya beda gitu kan. Kalau yang muda, apalagi yang baru kawin misalnya ya, sedikit aja mendekat, menyentuh, mungkin kadang-kadang bisa bergerak. Nah itu harus dihindari selama sementara berpuasa. Malamnya boleh-boleh saja sih, ya dilarang gitu kan. Itu kan ada puasa ya, ada puasa penting. Bahkan kalau seandainya ya, di rumah sama istrinya tidur seranjang itu menggerakkan syahwat, perlu dihindari berpuasa, waktu berpuasa gitu kan, waktu siang hari gitu kan. Kenapa? Semua bentuk yang menggerakkan syahwat itu bertentangan dengan ibadah puasa, walaupun itu tidak membatalkan ya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau memang betul-betul tergerak syahwatnya, itu malah haram, karena dia dalam keadaan berpuasa gitu kan. Tapi tidak belum batal. Cuma kalau sudah sampai berhubungan badan, ya itu yang membatalkan puasa, bahkan wajib bayar kifarat lagi gitu kan. Kifaratnya besar itu kan, berat ya, puasa 2 bulan betul-betul gitu kan. Itulah ya salah satu adab beribadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dengan menahan diri daripada segala bentuk maksiat. Semua anggota ditahan daripada segala bentuk maksiat di waktu berpuasa, walaupun di luar puasa juga kita diperintahkan untuk itu. Tetapi ini berkaitan dengan citra puasa, juga menahan diri dari semua bentuk syahwat, walaupun syahwat itu di luar puasa tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada puasa sambil mengupayakan keikhlasan, karena kita berpuasa ini lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa kita laksanakan,
insya Allah puasa kita termasuk puasa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita selalu ditulis sebagai seorang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat ibadah puasa ini. Itulah yang ajaran baginda Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ibadah puasa dan menerapkan adab-adabnya. Mudah-mudahan puasa kita tergolong puasa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa dan semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini menjadi barang berharga bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.